Haleluya. Gimana Jumpa kabarnya, lagi. Pak? Puji Tuhan, sehat. Iya, haleluya. Haleluya. Luar biasa, saya lihat wajahnya beliau aja saya sukacita ya. Amin. Bagaimana roh Tuhan bekerja di dalam hidup beliau dan bagaimana bisa dipakai Tuhan memenangkan banyak banyak jiwa yang dari seberang loh, ya. Dan beliau tidak pernah menghina, tidak pernah apa istilahnya berdebat atau ribut dengan orang-orang yang dari seberang, tapi hikmat yang Tuhan kasih kepada Pak Slamet ini itu bisa membuka pengertian dari orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akhirnya jadi mengenal Tuhan dari penjelasan-penjelasan yang beliau berikan. Namun sebelumnya tidak ada salahnya beliau menceritakan dulu nih bahwa bagaimana beliau bisa kenal Tuhan, baru nanti Pak Slamet akan menceritakan bagaimana beliau bisa melakukan pelayanan Injil bagi orang-orang yang dari seberang. Oke, Pak Slamet, mungkin bisa diceritakan dulu ya Pak, bagaimana Bapak tadinya orang yang antikris, kok bisa kenal Tuhan Pak? Ya, Ya. oke. Jadi memang saya dari kecil ya sama ya dengan saudara yang lain ya. Saya juga dari Muslim ya. Dari kecil sama belajar di madrasah apa gitu. Cuman setelah saya menginjak SMA saat itu ya kelas 2, saya pindah aliran. Artinya Oh. pindah ajaran. Yaitu saya belajar ma'rifat tasawuf. Itu ajaran dari Syekh Siti Jenar tentang wahdat al-wujud. Jadi tentang al-aniyah. Itu tentang keakuan. Jadi di situ mengajarkan tentang sangkan paran ing dumadi atau asal usul penciptaan manusia. Dan juga menceritakan tentang manunggaling kawula Gusti, Gusti kawula, seperti itu. Nah, tiba suatu saat itu saya sudah berkeluarga, udah lama banget dalam mengikuti ajaran itu. Suatu ketika saya terkena masalah, intinya gitu Pak Yusuf. Nah dari situlah saya menanyakan Tuhan yang saya sembah selama itu kemana, seperti itu. Karena saya merasakan bahwa Tuhan yang saya sembah itu tidak ada konektif atau tidak ada relasi. Tidak terkonek dengan Tuhan tidak terkonek di situ. Saat itu saya mengalami ya kehidupan yang pahit. Jadi bukan waktu yang pendek ya. Dan saya sudah melakukan doa puasa itu sampai bertahun-tahun, ibaratnya bukan semakin baik tapi semakin memburuk. Artinya hampir-hampir saya tuh ya waktu itu hampir bunuh diri seperti itu. Karena hidup segan mati tak mau. Jadi kalau diceritakan ya pahit banget. Nah, gitu. Bapak mau bunuh diri itu karena Bapak tidak berjumpa dengan Tuhan atau disebabkan karena masalah itu terlalu berat? Ya karena Tuhan nggak menjawab doa saya. Karena masalah saya terlalu berat, jadi saya udah ya ngeri banget ya kalau diceritakan. Mungkin kesaksian saya yang lama kan sudah ada ya. Jadi di mana saya mengalami begitu banyak problem saat saya puasa berdoa, Tuhan tidak pernah jawab. Terus di situ ada hamba Tuhan yang mengunjungi saya dan istilahnya memperkenalkan tentang damai sejahtera, tentang kasih Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan yang saya sembah di situ. Dan saya sempat menantang Tuhan saat itu. Gitu. Jadi setelah hamba Tuhan itu ketemu Pak Slamet, apa yang terjadi dengan Bapak? Ya waktu ketemu pertama ya memang saya belum bisa menerima karena saya masih mengimani dan meyakini kepercayaan saya yang dulu. Itu memang agak berat, hampir berapa tahun ya, saya ketemu hamba Tuhan itu sekitar 2000, tapi hampir 3 tahun lah. Jadi 2 tahun lebih, walaupun beliau sering mengunjungi saya masih menolak. Gitu. Namun saat saya sudah dalam keadaan jatuh yang begitu dalam, hampir saja saya itu bunuh diri karena hidup segan mati tak mau. Disitulah saya menantang Tuhan saat itu, menantang Yesus. Karena saya sudah mendengar nama Yesus, katanya bisa begini kan begitu. Katanya dia juru selamat, bisa memberikan damai sejahtera, bisa memberikan apa seperti itu. Tapi saya kan belum menerima, hati saya belum terbuka gitu. Tantangannya itu dalam bentuk apa Pak? Bapak katakan pada waktu itu? Ya waktu itu tantangan saya sebenarnya simpel ya, karena saya dalam keadaan sudah sakit hati, dendam apa karena problem yang begitu ngeri ya.
Jadi saya udah jatuh ke dalam lorong gelap seperti itu, harus ditinggalkan orang-orang yang saya cintai, bahkan ditinggal apa ya, saya kalau diceritakan ngeri banget gitu loh. Ya. Seorang istri yang dicintai harus menikah dengan adik kandung seperti itu, Hmm. bahkan tidak peduli sama sekali, Hmm. seperti itu. Jadi bener-bener hancur lah secara rohani maupun secara apapun gitu. Hmm. Nah itu saat itu saya mengalami nggak bisa tidur Pak, kayak orang Hmm. insomnia gitu loh. Jadi bawaannya itu marah terus seperti itu. Tidur Hmm. nggak bisa, jadi pokoknya gelisah, marah, dan ya kalau orang sakit hati atau jatuh itu kayak apa rasanya kan orang Ya. pasti ngerti ya. Nah di situ saya hanya minta Yesus ya, "Yesus kalau kamu Tuhan, beri saya tidur malam ini." Hmm. Gitu aja. Ya. Setelah saya bangun saya melupakan semua masalah saya, karena saya sudah bosan saat itu. Hmm. Nah ajaibnya saat itu saya bisa tidur nyenyak, Selama sebelumnya? sebelumnya nggak bisa tidur, gitu. Oh. Nah begitu saya bangun saya dalam keadaan sukacita, Oh. bisa nyanyi-nyanyi. Sampai teman-teman di situ semua mengatakan saya udah gila. Hmm. Karena sebelumnya saya suka ngamuk-ngamuk ya kan, Hmm. bangun tidur tendang sana tendang sini, hantam sana hantam sini, ibaratnya Hmm. kayak gitu. Tapi saat itu saya bangun nyanyi sendiri, gitu. Oh. Jadi pada ngerasani ya, kalau mereka orang Jawa bilang ngerasani, tapi pakai bahasa sana. Tapi saya kan paham, Iya. ya waktu itu masih di Taiwan. Hmm. Jadi dengan bahasa Mandarin mereka mengatakan, "Wah, Aman sudah gila. Hmm. Sekarang nyanyi-nyanyi sendiri, ini bentar lagi parah, ini nanti dipindah ke sel monyet dan lain sebagainya," kayak gitu. Hmm. Tapi saya justru nggak marah saat itu, Hmm. gitu. Biasanya saya makan apa kalau nggak diladenin saya marah, itu Hmm. saya ambil sendiri. Diladenin malah saya nggak mau, udah saya ambil sendiri, saya bilang gitu. Nah, dari situ saya merasakan beda, gitu. Terus puncak masalahnya, saya mengalami lagi kepahitan lagi. Hmm. Kan saat itu, masalahnya karena istri minta cerai. Ya, Oh. jadi saya udah di dalam lorong gelap, istri minta cerai. Saya udah mulai goyah. Terus, tantangan saya pada Tuhan saat itu saya diterima ya, sebagai doa saya bisa tidur nyenyak, udah agak baikan, berapa bulan kemudian Istri minta cerai? ya mau kawin, Oh. gitu loh. Waktu mau minta cerai saya oke lah, saya memaklumi ya. Hmm. Tapi begitu saya dengar dia mau kawin dengan adik kandung sendiri, ya saya syok lagi, gitu. Oh. Ya itu saya hampir hilang lagi iman saya gitu, walaupun saya Mhm. pertama udah nantang Tuhan, tapi kayak syok gitu. Iya. Akhirnya, dalam keadaan saya udah kayak gitu, saya seperti mendapat penglihatan, bukan Mhm. seperti, memang mendapat penglihatan. Jadi saat itu saya antara tidur dan tidak itu saya merasakan tubuh saya itu ditarik 2 sosok. Hmm. Jadi sosok hitam gelap gitu, besar, dan sosok yang putih tapi samar. Hmm. Badan saya sampai sakit semua saat itu. Padahal itu musim dingin saya ingat. Iya. Jadi sampai saya itu kayak teriak-teriak keras gitu, baru terlepas saat ada cahaya terang yang Hmm. datang gitu. Sampai It saya silau itu 2 tahun berapa, Bang? itu tahun 2010, Oh, 2011. 2011. Iya, 10 tahun lalu ya? iya 10 tahun yang lalu. Jadi Hmm. 2011 awal itu. Mhm. Itu. Sejak saat itu saya kaget gitu loh. Terus saya terbangun, saya sempat sempat mikir gitu, Hmm. artinya apa artinya seperti itu. Nah, besoknya saya ketemu hamba Tuhan yang biasa mengunjungi saya, Iya. itu saya ceritakan gitu. Mhm. Nah, setiap saya cerita masalah saya, beliau selalu ngomong, "Bacalah Alkitab, nanti kan Hmm. ketemu jawabannya," kan gitu. Iya. Selalu itu setiap saya ketemu beliau ada masalah, ya jawabnya cuman itu. Hmm. Padahal saya hampir 2 tahun setengah, hampir 3 tahun itu saya baca Alkitab, tapi Hmm. nggak pernah masuk. Karena Alkitab saya anggap sebagai apa? Teman tidur, di Oh. situ. Nggak pernah mengerti Nggak yang pernah dibaca? mengerti. Nah, sejak saat itu baru saya mikir, Hmm. karena selama ini saya kan nipu, Hmm. istilahnya nipu guru rohani saya ya, Iya. hamba Tuhan itu. Karena setiap dia kunjungan ya, beliau kunjungan itu ditanya udah nyampe berapa ayat gini, ya saya Hmm. jawab sampai ini, padahal ya ya memang saya baca tapi saya ngarang terus gitu loh. Hmm. Oh sampai ini Pak, apa ini, terus Hmm. diceritain kayak gitu, tapi nggak masuk. Dalam hati saya nolak gitu. Hmm. Nah, yang luar biasa beliau ini ya sampai sekarang ya Bapak rohani saya.
Iya. Itu yang membuat saya terheran tuh, Hmm. saya belum pernah menemukan orang yang sesabar itu. Ya, sampai sekarang Luar beliau biasa. masih berhubungan dengan saya. Sabarnya minta ampun. Hmm. Gitu. Jadi beliau tahu kalau saya itu bohongin dia, beliau tahu. Makanya setiap ada masalah, bacalah Alkitab. Saya udah baca, Pak. Ya, tapi baca kamu kan cuma dibaca gitu. Nah, habis itu saat saya dalam keadaan yang sudah katakanlah nggak punya daya ya, dan saya ingin tahu Alkitab itu benar-benar firman Tuhan apa enggak kayak gitu. Akhirnya saya tantang Alkitab. Jadi pertama saya nantang Yesus, kedua saya nantang firman Tuhan Alkitab. Itu saya pegang Alkitab. Kalau Alkitab ini benar-benar firman Tuhan, tentu akan memberikan jawaban tentang hidup saya. Tapi kalau ini hanya sebuah buku cerita, besok pun saya mati nggak masalah, nggak ada Tuhan ibaratnya, kayak gitu. Malam itu saya buka Alkitab baru ayat dari lembar pertama ya, dari kitab Kejadian pasal pertama aja tubuh saya gemetar saat itu. Saat saya mengerti tentang penciptaan manusia. Itu gemetar saya. Ternyata manusia diciptakan oleh Tuhan Allah itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Berarti kita tuh diciptakan oleh Tuhan Allah sesuai dengan kita dan teladannya. Dan itu saya sempat gemetar. Sampai ke pasal 2 ya, ayat 7. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Dengan sempurna dan ditiupkan dengan ruhnya sendiri. Dengan nafas Allah. Disitulah saya tersadar hidup saya. Oh, ini yang saya cari. Gitu. Karena waktu saya di Makrifat Tasawuf tentang sangkan paraning dumadi, yaitu tentang asal muasal penciptaan manusia, tidak pernah menemukan jawaban itu. Bahkan di agama saya, di kitab yang dulu waktu saya masih mempercayainya pun tidak pernah ketemu. Karena di situ hanya dikisahkan manusia diciptakan dari debu tanah. Juga dikisahkan manusia tercipta dari setetes air mani yang hina. Itu tidak bisa memberikan kepuasan. Bagaimana manusia bisa mempunyai kehidupan yang kekal, kelanggengan? Karena saat di Makrifat Tasawuf, kami percaya bahwa manusia setelah mati, setelah meninggal, dia akan hidup lagi dalam alam kelanggengan atau di dalam alam kekekalan. Yang jadi persoalan, kalau Tuhan yang saya sembah bukan roh, bagaimana kita punya roh, kembali kepada siapa? Jadi itu yang menjadi pergumulan waktu di Makrifat. Dan bagaimana kita bisa manunggaling Gusti kawulo. Jadi manunggaling Gusti kawulo Gusti itu bukan berarti manusia dengan Tuhan itu jadi satu seperti itu dalam arti yang harfiah, bukan. Nah, itu terjawab juga di dalam Alkitab firman Tuhan bahwa manusia yang sudah lahir baru itu tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Nah, di situ ternyata jawabannya manunggaling kawulo Gusti kawulo. Jadi tubuh kita itu bagi orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada Roh Kudus. Gitu. Jadi kita manunggal sama Gusti Allah, yaitu Roh Kudus. Di situ. Nah, dari situ saya mulai terangsang lah istilahnya. Ruh saya mulai berkobar-kobar untuk mengerti firman Tuhan. Akhirnya hampir 1 tahun saya melakukan perbandingan ya, antara Alkitab dengan ajaran saya yang dulu. Seperti itu. Akhirnya saya menemukan bahwa setiap saya membaca firman Tuhan, memang saya harus membuang semua ego saya, membuang semua katakanlah kesombongan saya tentang ilmu saya yang dulu. Tapi saya minta Tuhan memberikan saya hikmah untuk mengerti apa maksud firman Tuhan, apa rencana dan kehendak Tuhan. Di situ ternyata saya menemukan bahwa saya ini orang berdosa. Tuh, saya orang berdosa yang tidak bisa menebus diri saya sendiri, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, namun karena Tuhan begitu maha pengasih, maha penyayang, yang akhirnya Tuhan sendiri yang pilih saya. Bahwa saya orang berdosa yang ditebus. Di situ. Disitulah anugerah terbesar dalam hidup saya. Saya merasa bahwa saya orang berdosa yang sangat dikasihani dan saya bisa datang ke kerajaan surga atas pertolongan dan penyelamatan dari
Yesus Kristus, Sang Raja surga yang harus rela turun ke dunia. Itu Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Amin. Nah, Bapak tadi katakan waktu baca kitab Kejadian itu Bapak gemetar. Iya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya dengan suasana Bapak sampai gemetar gitu loh? Itu karena saya teringat tentang ajaran saya yang dulu, Pak. Hmm. Jadi itu jawaban di mana sangkan paraning dumadi. Asal mula penciptaan manusia. Saat itu saya renungkan sampai nggak cukup sehari ibaratnya. Itu mengiang terus ayat itu. Oh. Firman itu mengiang terus dalam benak saya dan hati saya. Saya ingin tahu terus. Itu sampai saya ulang-ulang terus. Memang di dalam ajaran yang dulu tidak ada seperti itu? Tidak ada, Pak. Makanya dalam ajaran saya yang dulu bagaimana manusia bisa mengerti tentang hidup yang kekal atau al-hayat. Kalau kita itu nggak tahu peta dan teladan yang sejati. Iya, iya. Gitu. Jadi manusia itu pada dasarnya diciptakan tuh sesuai dengan peta dan teladannya. Artinya sama seperti Tuhan. Baik secara moral, secara rohani, bahkan secara kekuasaan. Manusia mempunyai kekuasaan kan untuk memimpin, ya kan, untuk membuat atau mencipta. Namun setelah Adam jatuh ke dalam dosa karena pengaruh si Hawa, dan si Hawa karena pengaruh si iblis tadi ya, untuk makan buah pengetahuan, maka manusia sudah jatuh dalam dosa, keturunannya nggak mungkin dong kan gitu. Betul. Jadi akhirnya saya menyadari bahwa tanpa inisiatif Tuhan sendiri untuk menyelamatkan jelas nggak mungkin. Dan bagaimana manusia mempunyai peta dan teladan yang sejati, maka hanya Tuhan sendiri yang harus menjadi peta dan teladan. Yaitu Sang Firman harus menjadi manusia. Jadi Yesus datang bagi saya bukan hanya sebagai penebus dosa dan bukan hanya sebagai juru selamat, tapi bagi saya pribadi merupakan satu peta dan teladan yang sejati. Karena saya melihat ajaran Tuhan Yesus ini tidak ada di ajaran tokoh-tokoh lain. Itu yang bisa saya selami. Jadi misalnya contoh, di dalam ajaran Tuhan Yesus, orang yang bersalah pun suruh mengampuni, bahkan suruh mendoakan. Amin. Itu enggak ada selain di dalam Yesus Kristus. Gitu. Jadi malah orang suruh mengampuni di situ. Dengan sendirinya Bapak meyakini bahwa ini bukan ajaran manusia. Bukan, pasti ini ajaran yang dari ilahi. Betul. Misalnya cara pengampunan. Kalau dalam kepercayaan iman saya yang dulu, sabar ada batasnya, ibarat seperti itu. Misalnya mengampuni ya 3 kali sampai mungkin 7 kali. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa pengampunan bukan hanya 7 kali 7 kali, bahkan enggak sampai 7 kali 70 kali. Artinya tidak terbatas. Amin. Gitu. Ini luar biasa. Jadi dalam ajaran Yesus kalau kita melihat tentang perumpamaan ya, itu luar biasa sekali. Dan di sini yang saya dapat ya dari hikmat yang saya dapat dari firman Tuhan khususnya di dalam Alkitab, ternyata ini bukan bicara tentang agama. Ini yang saya rasakan, mungkin apa yang saya katakan berbeda ya dengan yang lain. Tapi yang saya dapat dari firman Tuhan ini, dari seluruh isi Alkitab itu bicara tentang ajaran. 1 tentang ajaran kasih dan 2 tentang ajaran keselamatan. Itu yang bisa saya rasakan dalam hidup saya. Dan yang terakhir katakanlah yang paling utama adalah ajaran bagaimana tentang pengertian. Manusia itu mempunyai al-hayat. Mempunyai hidup yang kekal. Yaitu di dalam kerajaan surga. Nah ini yang tidak pernah saya temukan. Jadi bukan bicara soal surga atau neraka, bukan. Tapi ini bicara soal kerajaan. Karena firman Tuhan mengatakan ya di dalam perjanjian baru itu jelas sekali, bertobatlah. Ya kan? Karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi yang dibicarakan tentang pertobatan dan tentang kerajaan surga. Nah, kenapa manusia harus bertobat? Kalau dia nggak bertobat, ya dia nggak akan kenal kerajaan surga. Rohnya tidak akan kembali kepada sang pemilik roh. Makanya tadi dari awal saya katakan, kalau manusia itu tidak mengerti dia itu diciptakan oleh siapa, dengan bagaimana, dengan roh atau tidak. Kalau hanya dari debu tanah saja, tentu manusia hanya akan kembali ke debu tanah. Bahkan cara berpikirnya ya seperti debu tanah. Nggak mungkin dia mengenal kerajaan surga. Karena berasal dari debu tanah. Jadi kembali ke tanah. Pun begitu kalau manusia hanya meyakini bahwa
manusia diciptakan dari setetes air mani yang hina, ya tentu saja cara berpikirnya ya seperti setetes air mani yang hina, nggak mengerti tentang kehidupan kekal. Betul. Namun akan berbeda kalau manusia itu tahu bahwa diciptakan oleh Tuhan Allah dari debu tanah dan dengan tiupan ruhnya Allah itu sendiri, nafas Allah itu sendiri, maka ruh kita, jiwa kita kembali kepada sang pemilik ruh. Raga kita kembali ke tanah, tapi roh kita kembali ke sana. Di situ, itu bedanya di situ. Nah, tubuh kita mestinya diganti dengan tubuh kemuliaan, kan nggak mungkin yang dari debu tanah, toh debu tanah pasti kembali ke debu tanah. Nah, hanya saja pertanyaannya, bagaimana caranya roh kita itu kembali kepada sang pemilik roh? Ya kita harus menerima sang pemilik roh dalam hidup kita, kan gitu, untuk menyelamatkan roh kita. Yaitu sang firman yang menjadi manusia. Maka dalam ajaran Yesus Kristus jelas sekali Allah itu adalah roh, maka kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini beda dengan ajaran yang dulu, hanya dengan ritual, dengan ya secara harfiah gitu. Apalagi kalau menyembah harus menghadap ke sini, kalau nggak ke sini nggak bisa, harus dengan ritual begini. Kan aneh, itu kan ajaran manusia ibaratnya. Tuhan yang kita sembah itu kan Allah yang kekal. Jadi ruang dan waktu itu adalah ciptaannya. Jadi ini bedanya di situ. Jadi tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Betul, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Mau menghadap kemanapun bisa. Mau ke timur, utara? Bisa, ya. Ya. Dimanapun juga bisa. Bisa seperti itu. Jadi tidak dibatasi ruang dan waktu dan tidak harus menghadap ke satu tempat, tidak. Karena seluruh alam semesta itu ibaratnya itu di bawah jubahnya lah, kalau boleh saya ibaratkan seperti itu. Jadi mau menghadap kemana aja sama aja menghadap Sang Bapa. Dalam pengertian tidak harus menggunakan satu bahasa juga, Pak? Tidak, Tuhan yang saya sembah sekarang, Tuhan Yesus itu bahasa apapun paham. Amen. Tidak harus pakai satu bahasa. Apalagi doa harus menghafalkan doa yang dermimil, menghafalkan ini tapi nggak tahu artinya. Aneh. Tuhan yang saya sembah itu sekarang Tuhan Yesus itu apa yang ada dalam hati saya, bahkan saat saya menangis pun saya tidak bisa mengungkapkan. Tuhan sudah tahu karena ada Roh Kudus dalam diri saya. Amen. Yang menyampaikan doa-doa itu. Jadi ada hubungan. Ya. Nah, itulah bedanya Tuhan yang saya sembah sekarang dengan Tuhan yang saya sembah dulu. Gitu. Jadi ada relasi, ada hubungan, dan itu betul-betul ada kedekatan. Dalam pengertian Bapak keluar air mata saja Tuhan ngerti apa yang Bapak maksudkan. Betul. Itulah hebatnya di situ. Jadi Tuhan kita ajaib. Itu bedanya di situ, Pak Yusuf. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Jadi kita ini perlu untuk memperkaya hidup kita dengan kebenaran, ya. Kita jangan terjebak dengan sesuatu yang membuat kita tidak mengerti kebenaran karena ada tekanan atau intimidasi. Belajarlah, carilah kebenaran itu. Memang itu adalah sebuah keputusan, ya. Karena ingat, menghadap Tuhan, ketemu Tuhan itu sendiri-sendiri. Tidak rombongan, saya tidak bisa gandengan dengan Pak Slamet, saya tidak bisa gandengan dengan istri atau anak saya ketemu Tuhan. Kita masing-masing. Jadi berbicara tentang iman, itu urusan pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu carilah Tuhan. Tuhan yang benar itu harus bisa dialami. Tuhan yang benar itu harus bisa dirasakan, ya. Kalau kita tidak bisa merasakan Tuhan, bagaimana kita menceritakan itu Tuhan? Ini Alkitab. Kalau kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa mengerti ada isinya dan tertulis apa di sini, kita tidak mungkin bisa berkata ini Alkitab. Paling kita berkata, oh ini buku. Ya. Tapi kalau kita lihat tulisannya, kata-katanya, baru kita bisa mengatakan ini Alkitab. Sama dengan ini. Kini tidak mungkin kita katakan tisu. Karena apa? Karena dia fungsinya handphone. Begitu juga Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, ya dia harus membuktikan dirinya sebagai yang Maha Kuasa. Itu baru yang benar. Tapi kalau cuma kata orang, kata buku, aduh. Artinya kita sangat berbahaya kehidupan seperti itu. Jadi kita luar biasa, kita pada malam hari ini diberkati dengan
satu pemahaman, satu pembukaan hikmat yang begitu tinggi bagaimana seorang yang artinya mencari kebenaran di dalam kegelisahan sampai Pak Slamet mau bunuh diri loh pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat, Tuhan Yesus tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan menolongmu. Kalau dia ngomong begitu, dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan hanya satu kelompok. Kalau Tuhan, dia itu mencintai semua manusia. Dia mengasihi. Seperti tadi Pak Slamet sudah singgung, bagaimana dia mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah, mintalah berkat buat mereka. Itulah hakikat dan sifat-sifat yang melekat di dalam Tuhan. Tidak mungkin itu seorang manusia. Tidak mungkin hanya sekelas rasul. Tidak mungkin hanya sekelas nabi, apalagi yang palsu. Itu tidak mungkin. Ini pasti Tuhan karena dia mengajarkan kebenaran di dalam hidup ini. Oke, Pak Slamet, di dalam perjalanan iman Bapak sudah ketemu Tuhan yang benar. Nah, apa yang mendasari Bapak sehingga Bapak, saya melihat begitu luar biasa di dalam pelayanan, bahkan Bapak banyak memenangkan orang-orang yang dari seberang. Apa yang menjadi dorongan yang memacu Bapak untuk melakukan itu dengan sungguh-sungguh? Ya, pertama, saya tidak boleh menyimpan tentang kasih karunia Tuhan itu seorang diri. Karena setiap jiwa harus diselamatkan. Amin. Artinya, saya juga punya kerinduan saudara-saudara saya khususnya, ya kan, juga harus selamat. Ya. Dan itu merupakan juga amanat agung ya. Jadi jadikan seluruh bangsa muridku. Ya, bagi mereka yang sudah percaya, baptislah dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak ada jalan ke surga kecuali hanya melalui Yesus. Amin. Karena saya tidak pernah membaca buku atau kitab apapun seseorang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Ya, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hanya mulut Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi saya merasakan bahwa orang akan mengerti jalan hidup, ya harus kembali pada Sang Pemilik hidup. Orang akan mengerti kebenaran hidup, ya harus mengerti Sang Pemberi hidup. Pun begitu orang akan mengerti hidup kalau orang itu kenal dengan Yang Maha Hidup. Amin. Artinya Bapa di surga. Yes. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa di dalam ajaran Yesus Kristus itu tentang ajaran kasih karunia dan tentang kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasakan bahwa berita tentang Injil keselamatan ini harus diberitakan karena semua orang itu sebenarnya butuh keselamatan. Yes. Itu yang pertama. Jadi dalam pelayanan saya memang di samping saya itu awalnya memang saya sudah punya janji sama Tuhan ya Pak Yusuf ya. Jadi waktu itu saya punya janji atau nazar sama Tuhan kalau saya bisa keluar dari lorong gelap itu di mana sebelum waktunya katakan seperti itu saya ingin melayani Tuhan. Yaitu ingin menjual apa yang saya miliki untuk mendirikan sebuah lembaga atau yayasan untuk menyekolahkan anak-anak yatim piatu dan juga untuk anak-anak yang tidak mampu, termasuk anak jalanan seperti itu. Dan puji Tuhan itu dijawab oleh Tuhan, artinya Tuhan mengizinkan. Namun tentu saja ya tidak seketika itu, saya harus banyak belajar dulu. Saya juga pernah mengalami apa istilahnya itu ya aniaya lah boleh dibilang seperti itu, persekusi apa. Namun karena saya ngerti bahwa itu semua bagian daripada mikul salib, ya saya tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa saya mengikut Yesus itu karena Indomie atau karena uang, karena jabatan, itu omong kosong. Saya mengikuti Yesus karena Tuhan pilih saya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua karena ada keselamatan yang ya dan amin. Amin. Di situ. Dalam penginjilan saya memang saya tidak pernah menyinggung tentang agama. Tapi saya selalu mengabarkan tentang keselamatan. Orang tuh mau terima ya syukur, tidak apa-apa. Namun saya pernah punya satu keyakinan bahwa firman yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu. Nah, intinya dalam ajaran saya yang sekarang katakanlah yang saya terima dari Tuhan Yesus dengan ajaran yang saya dulu itu
memang berbeda. Beda jauh banget. Nah, ini sering juga ya saya dapat pertanyaan dari seberang juga yang dulu teman-teman apa itu ya pernah juga sih ya ngajak saya debat atau apa. Ya saya simpel aja walaupun saya sering dicaci maki, dikatakan murtad, intip neraka atau apa, ya saya santai ya kan. Bahkan waktu mereka ngundang tuh dengan cara baik-baik, Pak. Iya. Jadi karena teman ya, saya kenal teman baik, terus teman sekolah, sama alumni ya misalnya kayak gitu. Terus sama-sama udah jadi orang, katakan kan begitu. Ada yang udah jadi dokter apa, tapi begitu mereka tahu saya pendeta, mereka mengundang saya. Ya acara reuni lah ya. Tapi kok cuma 5 orang, saya lihat kaget. Gitu. Nah, dalam percakapan itu ya mereka menghakimi saya dulu lah. Setelah mereka panjang lebar, saya sambil makan gitu. Saya cuma minta satu pertanyaan aja. Apakah Allah yang kalian sembah itu meyakinkan kalian bahwa kalian pasti masuk surga dengan apa janji Allah kalian? Itu pertama yang saya tanyakan. Tapi Tuhan yang saya sembah itu ya dan amin, saya bilang gitu. Amin. Terus saya kasih ibarat kan begini. Saya pernah sama-sama dengan kalian. Ya kan? Jadi saya tahu ajaran kalian. Jadi setiap saya tidak bisa melakukan kewajiban, saya pasti dosa. Saya pasti diancam. Kalau saya tidak bisa melakukan rukun-rukun, bahkan fikih yang semua tentang hukum di situ, saya semakin berat hidup saya. Terus saya kasih perumpamaan. Katakanlah kamu punya bapak. Ya. Ada 2 orang bapak. Satu bapak, dua-duanya samalah memberikan tugas dan kewajiban, saya bilang gitu. Tapi bapak yang satu selalu menekan anaknya. Kamu harus menjalankan kewajiban itu dengan sempurna. Kalau tidak saya potong leher kamu. Apalagi nggak melakukan, saya cincang-cincang, saya bakar. Tapi bapak yang satu mengatakan, kalau kalian tidak bisa mengerjakan tugas dan kewajiban itu, datanglah pada bapak. Seperti Matius 11 ayat 28 tadi, Iya. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Maka bapak akan memberikan pertolongan. Sempurna nggak sempurna anak ini melakukan pekerjaannya atau kewajibannya, tetap bapak memberikan apresiasi. Dan bapak tetap memberikan waris. Tidak mungkin menghukum anaknya. Itulah bapak kandung yang sejati. Amin. Saya bilang begitu. Nah, tapi kalau bapak yang model kayak gitu, pasti itu bukan bapak kandung. Mungkin dia perampok atau penculik. Ya kan? Menculik anak orang untuk dijadikan budak. Saya bilang begitu. Jadi kalau ada Gusti Allah ngancam umatnya dengan ancaman neraka, tidak ada belas kasihan, apakah itu Gusti Allah? Apakah itu wajib disembah? Ya kan? Ya saya takut tuh Gusti Allah, jangan-jangan dia perampok sama bapak itu tadi. Ya, yang menculik anak orang terus dijadikan budak. Nggak bisa menjalankan kewajiban, potong lehernya. Bapak kandung nggak mungkin seperti itu. Amen. Pasti akan mengampuni anak-anaknya. Bahkan saat anaknya jatuh pun, saat anaknya pun tersesat pun, bapak pasti mencari. Itu baru bapak kandung, saya bilang. Sama dengan Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang saya sembah tidak pernah mengancam anak-anaknya seperti itu. Amen. Dia mengampuni. Selama anak itu mau bertobat kembali ke bapak. Amen. Jadi seperti anak yang hilang, pulang pasti diterima. Nggak mungkin dihukum. Justru orang tua berpesta. Karena anaknya yang hilang sudah kembali. Amen. Itu bedanya di situ. Jadi Tuhan yang saya sembah sekarang, Yesus Kristus adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang menebus dosa saya. Saya tidak layak untuk masuk surga. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya dilayakkan melalui darah Kristus di atas kayu salib. Di situ itulah bentuk penebusan. Makanya di dalam kekristenan atau katakanlah dalam mengikuti ajaran Yesus, itu antara penghakiman, ya kan? Juga antara kasih dan keadilan ini jadi satu. Jadi Tuhan yang Maha Kudus tidak mungkin bersanding dengan orang berdosa. Amen. Dan keadilan Tuhan harus ditegakkan. Orang berdosa hukumannya maut. Namun tentang kasih Allah inilah, kasih Tuhan, semua disempurnakan Tuhan sendiri yang untuk menanggung dosa ini tadi. Supaya orang kembali kudus, maka Tuhan sendiri yang menebus. Di sini.
Nah, bagi siapa yang percaya dengan mulut mengaku Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dan hati kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, kita pun ikut bangkit, kita diselamatkan. Jadi di dalam ajaran yang saya terima sekarang, semua melalui iman. Amin. Iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentang saya berbuat baik, apa yang saya lakukan di lembaga saya nggak pernah mencari pahala. Tapi itu bentuk rasa syukur saya, ucapan terima kasih saya sama Tuhan. Karena semua berkat datangnya dari Tuhan, dan saya salurkan lagi untuk mereka. Seperti itu. Jadi bukan karena saya cari pahala. Nah, kebetulan pelayanan saya memang juga ke pelosok-pelosok ya Pak Yusuf ya. Dan mereka kebetulan orang-orang yang lebih apa ya, kalau saya katakan lebih mengandalkan dunia-dunia gaib gitu ya, kayak jin, setan, atau perdukunan seperti itu. Namun bukan hanya itu aja, juga banyak ahli-ahli agama yang sering ngajak saya sharing. Ya, kalau saya, pertanyaan saya simpel aja. Kalau mereka misalnya mengatakan saya begini-begini, katakanlah kafir, murtad, ya saya tanya balik aja. Apa kamu udah yakin masuk surga? Saya bilang gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Tuhan yang kamu sembah itu benar-benar memberikan jaminan? Kan gitu. Itu kurang lebih. Jadi mereka butuh keselamatan, nah, yang harus diberitahukan. Semua orang butuh keselamatan. Amin. Gitu. Jadi dengan pengertian bahwa Tuhan yang Bapak sembah sekarang itu termuat dengan kuat bahwa Dia adalah kasih. Betul. Ya, karena dia merangkul pada saat kita tidak mampu, dia menolong, bukan mengancam, bukan memberikan hukuman. Kalau kamu misalnya tidak berdoa, kamu akan terima hukuman neraka. Itulah Tuhan yang benar, teman-teman. Bagaimana Pak Slamet memberikan pemaparan yang sangat sangat mudah untuk kita mengenali, karena ingat, salah satu hakikat daripada Tuhan itu adalah kasih. Dia adalah kebaikan, dialah sumber kasih sayang itu. Maka dari firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dia jangankan mengancam, orang berdosa pun disayang sama dia, karena dia ingin mengasihi semua manusia, ingin menyelamatkan. Menyelamatkan dari siapa? Dari tangan setan, karena setan itu sangat jahat. Kalau setan itu sangat sadis, ya, setan itu menghalalkan darah manusia, dan setan itu haus darah. Oleh sebab itu setan punya perbuatan menimbulkan pertikaian, perselisihan, amarah. Itu didasari dengan apa? Kebencian. Kebencian yang semakin memuncak, manusia akhirnya saling membunuh. Kenapa? Sekali lagi saya ingin katakan bahwa setan itu haus darah. Ya, makanya berhati-hati, jangan sampai kita di dalam hidup ini tidak ketemu dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu hakikatnya adalah kasih. Itu tidak bisa dibantah. Itu mutlak. Kalau kita bilang dia pengasih dan penyayang, di mana kasihnya? Dari ajarannya pun bisa terlihat. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Slamet Riyadi, dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bapak Slamet, dan ini akan memperkaya iman kita, akan menguatkan. Bagi orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, ini akan sangat menguatkan, akan sangat memberkati. Dan bagi yang belum kenal Tuhan, kami berdoa ini bisa mencerahi kehidupan teman-teman, karena intinya kita perlu Tuhan, kita perlu yang baik, kita perlu kasih itu. Ya, kita tidak perlu tentang segala hukum-hukum, peraturan dan apa. Kita butuh kasih. Kasih itu menyelamatkan kita dari ketersesatan, menyelamatkan kita dari ketidakmampuan, menyelamatkan kita dari ketidakberdayaan kita. Sama di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, Pak Slamet, saya mau tanya sedikit ini. Bapak di dalam melakukan pelayanan, menjangkau orang-orang seberang, itu kan cukup berisiko tuh Pak. Iya, Nah, betul. apa Bapak nggak ada rasa was-was di dalam pelayanan, atau bagaimana Bapak melakukan itu? Sehingga saya melihat begitu banyak orang-orang yang dari seberang itu bisa dimenangkan buat Tuhan Yesus. Iya, seperti yang Pak Yusuf katakan. Jadi hukum kasih ini mengalahkan segalanya. Amin.
Jadi saat saya melakukan pelayanan untuk pemberitaan Injil keselamatan dengan kasih, Pak. Artinya saya tidak pernah menghina atau apapun, tidak. Iya. Yang pertama, saya mengabarkan tentang kasih. Jadi sebagaimana firman Tuhan, jadi kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa ragamu, kekuatanmu, dan juga kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah, jadi untuk mengenal hablum minallah, kita harus hablum minannas dulu. Artinya baik dulu dengan sesama. Lah waktu saya datang kepada mereka, saya menganggap mereka itu subjek, istilahnya seperti itu. Artinya orang yang harus dihargai, orang yang harus dihormati. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Amin, betul. Jadi saya saat datang pada mereka, ya saya harus serawung dengan mereka. Iya, memposisikan mereka dengan seperti itu. Penghargaan ya. Nah, setelah itu, setelah mereka bisa menerima ngobrol-ngobrol katakan seperti itu, baru kita bicara tentang keselamatan. Dan saya tidak pernah menyinggung agama, tidak. Terserah dia mau agama apa, terserah. Tapi saya selalu menyinggung tentang keselamatan. Dengan kasih karunia dari Tuhan itu tadi. Amin. Jadi saat mereka mengenal tentang kasih, mereka juga berpikir. Misalnya kita lihat, semua kan dilihat dari buahnya. Sebagaimana Pak Yusuf katakan. Kalau itu pohon yang baik, tentu saja buahnya kan baik, kan Pak? Betul. Kan begitu. Betul. Nah, kalau ajaran itu baik, tentu saja buahnya juga baik. Betul. Itu. Nah, kalau ajaran itu nggak baik, tentu saja ya hasilnya nggak baik. Nah, di sini saya mulai bisa masuk ke mereka, terutama tentang keselamatan. Iya. Jadi bagaimana manusia itu bisa selamat? Apakah cukup dengan amal perbuatan? Kira-kira kalau umur kita 60 tahun lah misalnya, sejak akhir balik, katakanlah umur 12 tahun ya, kita sudah akhir balik. Kira-kira dari umur 12 tahun, atau katakanlah dari 17 tahun aja lah. Dosa dan kebaikan yang kita lakukan, kira-kira banyak mana? Secara harfiahnya seperti itu. Yang kedua, kalaupun banyak kebaikan, yakin nggak kita itu masuk ke sana? Maksudnya masuk ke surga. Nah, namun di sini saya tidak pernah bicara tentang surga neraka. Sesuai dengan apa yang mereka yakini. Karena bagi kami, orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, saya katakan pada mereka, keselamatan itu ya dan amin. Amin. Bukan mudah-mudahan atau insya Allah, bukan. Dan keselamatan itu adalah anugerah. Amin. Tinggal kita mau terima apa tidak. Di situ. Kalau Bapak bertanya tadi, mana yang lebih banyak kita melakukan kebaikan apa keburukan? Kalau saya Pak ditanya, saya jawab sudah pasti banyak keburukan. Bahkan hampir tidak ada kebaikan di dalam manusia. Betul. Kenapa? Dari kecil saja kita sudah pandai berbohong, Pak. Iya. Sejak kita mulai bisa bicara, kita sudah jago berbohong loh. Iya. Gitu. Dan satu lagi sebenarnya tentang dosa ya, atau kejahatan ini, di mata Tuhan itu kekejian. Betul. Jangankan di mata Tuhan, katakanlah kita mau minum air putih aja dalam gelas. Ada sedikit aja tai cecak ya misalnya, kita nggak jadi minum kok. Iya. Ya kan? Pasti jijik, kecuali orang yang nggak normal ya, saya nggak tahu ya. Katakanlah orang yang normal pasti kemasukan cemplungan tai cecak gitu, waduh, padahal cuma dikit kan. Iya. Udah nggak tega minum kok, kan pasti dibuang, dicuci lagi, ganti air yang bersih. Ya, sedangkan Tuhan yang saya sembah adalah Maha Kudus. Amin. Ya kan, suci. Bagaimana dosa bisa nempel? Makanya kalau kita belajar tentang apa rencana dan kehendak Tuhan, juga apa janji Tuhan, kenapa manusia bisa terpisah dari Tuhan, itu kan karena dosa itu tadi, Pak. Betul. Jadi kalau kita melihat, makanya saya pernah debat dengan mereka. Bagaimana Tuhan kalian menciptakan kalian? Pertama itu. Yang kedua, apakah di dalam ajaran kalian, kitab kalian, ada nggak yang disebut Hawa? Ternyata nggak ada. Itu nggak ada. Cuma Adam. Cuma Adam. Gitu. Yang kedua, bagaimana Adam itu bisa jatuh ke dalam dosa? Mereka juga nggak tahu. Dan bagaimana bisa terpisah dengan Tuhan? Karena apa? Mereka nggak tahu. Kan semua kan karena dosa sebenarnya. Nah di sini karena manusia jatuh ke dalam dosa, karena manusia adalah ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan Allah sesuai dengan gambar dan rupanya, ada ruh Allah itu sendiri, maka
Tuhan Allah berjanji untuk menyelamatkan. Amin. Gitu. Kalau Dan di janji itu digenapi. Ya. kalau di Alkitab semua lengkap, Pak. Betul, Jelas lengkap. ya. Ya, jadi tidak perlu kitab tafsir, tidak apa. Jadi mulai dari kitab Kejadian misalnya, tentang kejadian alam semesta semuanya ya. Termasuk sejarah, termasuk pujian, termasuk nubuatan ya, janji-janji Tuhan. Itu semua digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi nggak perlu kitab tafsir. Selama hati kita, pikiran kita tundukkan di bawah pimpinan Roh Kudus, kita Amen. minta hikmatnya, kita udah tahu jawabannya. Luar biasa. Itu hebatnya di situ, dahsyatnya Alkitab firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi bisa memberikan kita tuh pencerahan. Namun jangan sekali-sekali kamu baca Alkitab hanya untuk mencari-cari kesalahan atau pembenaran tentang keyakinanmu di sana. Wah, semakin tersesat. Tambah tersesat. Tambah tersesat. Gitu. Bedanya di situ. Nah, waktu saya dalam memberitakan Injil keselamatan, ya mereka juga tanya tentang keselamatan itu seperti apa. Nah, sebelum saya jawab, saya tanya balik dulu. Menurut Bapak atau Ibu bagaimana? Nah, mereka juga bingung. Nah, setelah saya jelaskan seperti itu tadi, baru mereka paham. Jadi di sini bukan bicara tentang kefanatikan agama atau kefanatikan doktrin, tidak. Iya. Sebenarnya ajaran Tuhan Yesus itu simpel menurut saya. Ya. Dan bukan hanya menurut saya pribadi, kalau dalam arti kata, kalau kita itu mau mengerti firman Tuhan dengan hati yang tulus ya, dengan menundukkan semua keegoisan kita, kesombongan kita, tunduk dalam firman Tuhan. Oh, itu jelas banget Pak Yusuf. Tuhan itu menghendaki kita itu selamat. Tuhan itu mengasihi kita. Ya kan? Iya. Tinggal kita mau terima apa tidak. Sebenarnya di situ aja. Nah, setelah kita terima dengan iman ya kan, Tuhan sendiri yang pimpin. Amen. Roh Kudus yang pimpin kita. Lu enak, kurang enak gimana? Kita nggak perlu rekoso ya. Kan gitu. Tuhan yang pimpin sendiri kok. Kan gitu. Jadi di dalam ajaran kekristenan atau ajaran Tuhan Yesus itu simpel banget. Menurut saya simpel banget. Iya. Tinggal orang itu buang semua kesombongan, buang keegoisan. Buang semua belenggu-belenggu yang mengikat dalam dirinya. Bahwa manusia itu harus tobat, artinya harus sadar. Kita manusia berdosa. Amen. Yang butuh kasih karunia. Nah, tapi kalau manusia itu masih punya kesombongan, aku bisa mencapai surga dengan jalanku sendiri. Demi Tuhan saya katakan, engkau sangka jalan yang lurus, ternyata engkau akan masuk jurang. Ujungnya menuju maut. Iya. Gitu. Nah, Bapak tadi bicara tentang kesombongan. Saya, menurut hikmat yang Tuhan kasih kepada saya, sebetulnya kalau orang mengandalkan amal, itu sebetulnya justru orang yang sombong, Pak. Betul. Iya. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi ini berdasarkan firman Tuhan juga ya. Kesombongan itu hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Itu banyak ayatnya. Bahkan kalau kita melihat kejatuhan iblis ya, malaikat Tuhan yang jadi iblis ini, itu karena kesombongan. Ya kan? Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa itu karena tidak taat. Bayangkan, sombong dan taat ini lebih tinggi sombong loh. Iya. Ya kan? Ini karena tidak taat aja udah diusir dari Taman Eden. Iya. Apalagi manusia udah tidak taat, sombong lagi. Bayangkan, dapat nggak bagian kerajaan surga? Nggak bakal dapat, Pak. Iya, betul, Pak. Betul. Ya kan? Jadi sombong ini yang paling dibenci oleh Tuhan. Ya kan? Sedangkan manusia jatuh ke dalam dosa hanya karena tidak taat. Iya. Tidak taat aja udah diusir dari Firdaus. Ya, nggak layak di hadapan Tuhan. Apalagi sudah nggak taat, sombong lagi. Ya kan, maksudnya betul. Seperti itu. Jadi kalau manusia masih sombong, merasa dirinya bisa mencapai surga dengan amal perbuatan, itulah orang yang paling sombong. Betul, Pak. Gitu. Jadi teman-teman, kalau kita mengandalkan amal, pengertiannya seperti ini. Saya berbuat amal, kemudian saya tawarkan kepada Tuhan. Tuhan, ini amalku, mana surgamu? Kita barter. Ya, aku kasih amal sama Tuhan, Tuhan kasih surga sama saya. Kan begitu pengertiannya. Nah, ini adalah orang sombong. Seharusnya kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang dan merendahkan diri. Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. Kira-kira mana lebih indah di mata Tuhan?
Kita mengaku kita orang berdosa, kita orang najis, kita orang tidak layak, atau kita datang dan dengan membusungkan dada, terus kemudian Tuhan ini amalku, mana surgamu? Kita tukar-tukaran ya, aku kasih amal Tuhan ya, Tuhan kasih surga. Nah, kira-kira seperti begitu ilustrasinya. Makanya menurut hikmat yang Tuhan kasih kepada saya, orang yang mengandalkan amal, itu adalah orang yang paling sombong. Orang yang merasa mampu, orang yang sok merasa bisa tanpa Tuhan. Padahal manusia tidak bisa apa-apa. Makanya apa yang bisa manusia lakukan? Manusia terlalu lemah. Batuk saja kalau salah batuk bisa game, ya. Salah tarik nafas saja bisa game. Berjalan saja terpeleset sedikit bisa game. Tidur saja bisa nggak bangun-bangun. Itulah manusia. Tidak ada yang bisa selamat. Kita perlu juru selamat. Ya, bagaimana menurut Bapak? Ya, betul sekali Pak Yusuf. Ya. Jadi seperti perumpamaan awal tadi saya katakan. Saya dapat hikmat dari cerita Pak Yusuf tadi. Kisah Pak Yusuf mengatakan bahwa ini loh amalku Tuhan untuk Engkau berikan aku surga. Ini kesombongan yang luar biasa. Betul. Tadi saya sudah memberikan satu perumpamaan tentang dua orang bapak. Ya. Bapak kandung yang sejati. Anak tidak perlu menyuguhkan sesuatu, Pak ini aku ini, dapat ini, mengerjakan ini. Bapak harus memberikan aku ini. Tapi bapak yang baik, anak yang baik, tidak perlu seperti itu. Ya. Pasti dengan kedekatan hati. Amin. Dan bapak pun pasti akan memberikan warisan untuk anak-anaknya. Tapi bapak yang jahat tadi, ya, si perampok atau si penculik tadi, itu harus mewajibkan anak-anaknya. Karena itu bukan anak kandung. Tapi anak culikan. Iya. Semua harus upeti dulu. Iya. Harus banyak memberikan sini, kalau enggak tak kasih. Itu aja sudah menandakan kalau Tuhan yang kita sembah modelnya seperti bapak penculik tadi, kenapa harus diikuti? Betul. Ya kan? Maka bapak kandung yang sejati tentu saja dia tahu anak-anaknya. Amin. Dan anak-anaknya itu tahu tentang bapaknya. Amin. Ini perumpamaan dalam keluarga loh. Iya. Itu udah jelas. Saya tentu saja tahu setiap anak-anak saya. Amin. Anak kandung saya tahu persis sifat-sifatnya bagaimana. Kelakuannya bagaimana. Sama dengan anak-anak yang ada dalam lingkup yayasan saya. Yes. Sekian banyak yang sudah saya rengkuh, saya angkat menjadi anak saya tahu sifat satu-satunya. Yang satu sifatnya kalau lagi ngambek, diem, terus deketin gitu. Tapi ada yang satu bersengut, ngerjain apa-apa, sungut. Saya tahu sifat mereka. Dan saya tahu bagaimana cara menyelesaikan. Iya. Ini baru seorang bapak angkat ya. Iya. Tapi bagaimana dengan bapak penculik yang hanya menjadikan anak-anaknya itu sebagai budak? Tentu saja semua dipaksa. Kamu harus bekerja ini, harus menghasilkan ini. Kalau tidak saya hukum. Tuhan pun sama. Bapa yang kita sembah di dalam surga dalam nama Yesus Kristus, dia tahu persis anak-anaknya. Kita diadopsi sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya, tentu saja Bapa kita di surga tahu kebutuhan kita, keluh kesah kita tahu, kebutuhan kita tahu. Ya, itu bedanya di situ. Dan Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup, karena Roh Kudus yang pimpin kita dalam hidup kita. Betul. Kan bedanya di situ. Sedangkan Tuhan yang saya sembah dulu hanya zat, tidak tahu apakah dia hidup atau tidak. Karena saya nggak pernah mengalami selama hidup saya. Hanya angan-angan, hanya ilusi, hanya membayangkan. Tapi tidak pernah merasakan. Yes. Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus Kristus, saya merasakan kehadirannya. Amin. Roh Kudus pimpin saya. Yes. Kalau saya dulu ya jalan Pak Yusuf tahu, tengah malam lewat hutan saya takut. Tapi sekarang puji Tuhan. Kemarin saya pelayanan ke Banyuwangi, yaitu ngelewatin yang disebut hutan apa itu namanya, Bumitir. Iya, ya kan? Bajul Mati. Ya, Bajul Mati dan sebagainya. Sampai saya ke Malang, Malang pun pedalaman. Ya, itu yang saya hadapi. Orang-orang yang boleh dibilang mengerikan loh Pak. Yeah. Itu yang terakhir kemarin ini kesaksian dikit ya, mohon maaf. Yang terakhir di Malang itu orangnya punya ilmu hitam luar biasa. Tangan diginiin tuh keluar asap Pak Yusuf. Betul itu. Rajanya banyak banget. Ya kan istilahnya seperti gini loh. Aku mau dibaptis.
Tapi orang yang bisa mengeluarkan ilmu itu, seperti itu. Jadi selama saya sudah terima Tuhan Yesus, doa saya simpel. Tuhan, hamba-Mu akan melayani Engkau. Pergi kemana misalnya. Tutup bungkus dalam darah-Mu. Kiranya malaikat-Mu melindungi saya dalam perjalanan saya. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dari berangkat sampai pulang lagi. Tuhan menyertai. Hebat banget loh. Ini saya rasakan. Jadi Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus yang saya sembah sekarang, benar-benar hidup. Terbukti. Dan itu ada relasi, benar-benar ada relasi. Kalau Tuhan saya yang dulu enggak, saya mau doa aja harus bersih dulu ini dan ini, harus begini, menghadap begini. Sekarang enggak, saya mau nyetir aja sambil doa bisa. Amin. Ya, saya mau makan kalau buru-buru, terima kasih Tuhan berkat-Mu hari ini, kiranya Engkau kuduskan. Ya, menjadi berkat bagi jasmani dan rohani, amin, dalam nama Yesus. Makan enak. Tidak harus menghafalkan doa yang tidak saya pahami. Kalau dulu kan enggak, Pak Yusuf. Misalnya saya tuh punya hajat ya, katakanlah punya kemauan tertentu gitu, atau keinginan tertentu. Biasanya kan kalau dulu kan saya puasa. Terus menghafalkan ya mantra-mantra lah, atau ayat-ayat apa gitu ya. Yang saya sendiri kadang-kadang enggak paham artinya, 100 kali atau 1000 kali. Itu dibaca terus ya. Kadang sampai saya ngantuk waktu itu. Tapi hasilnya enggak ada. Sekarang tinggal sebut nama Yesus. Bapak yang baik itu ya. Ya, Bapak yang baik. Ya, dalam nama Yesus. Itu bedanya di situ, Pak. Jadi ada koneksi lah. Jadi Tuhan yang saya sembah benar-benar Maha Kasih. Mengerti, kita sebagai anak-anaknya, Bapak mengerti anak-anaknya. Ya. Seperti perumpamaan tadi. Amin. Nah, itu tinggal pilih aja, mau pilih Bapak yang baik, Bapak yang kandung yang baik, katakanlah gitu. Atau pilih Bapak penjahat, kan gitu. Amin. Gitu. Itu beda. Jadi dalam rumah tangga aja sudah bisa katakan ya, seperti yang saya katakan, saya tahu persis sifat anak-anak saya, anak kandung saya. Termasuk anak angkat saya tahu persis sifat mereka. Ya kan? Karena mereka saya angkat sebagai anak angkat. Saya tahu saya harus mengasihi mereka, kebutuhan mereka. Kan begitu. Seperti Pak Yusuf lihat sendiri kan. Ya, ada yang satu HP-nya rusak, hampir seminggu nggak mau ngomong. Mau ditanya ya diam aja, baik nggak tanya kamu kenapa, nggak apa-apa Pak. Tapi dia setiap melihat HP temennya, dia bingung Pak. Ya, kayak gitu saya tahu ya, sabar sayang kan gitu. Bapak belum ada rezeki ya, setelah dibeliin ya. Jadi kita tahu lah ya. Gitu. Itu bedanya di situ Pak Yusuf. Dan teman-teman, ada ayat yang bagus sekali di dalam Alkitab, Yohanes 10 ayat 10. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini Bapak yang jahat ini. Pokoknya dia cuma mau mengambil, kalau kamu tidak kasih, dia hukum. Ya, ini loh Bapak yang jahat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, itulah Tuhan Yesus, Bapa yang baik itu, untuk memberikan kehidupan dan kehidupan di dalam kelimpahan. Amin. Anda mau pilih yang mana? Sangat jelas, sangat mudah, dan sangat simpel. Jadi hidup ini singkat teman-teman, pilihlah sebelum terlambat. Jangan sampai nanti sudah game over, sudah mati, baru mau sadar, enggak bisa. Karena kalau Anda mati di luar Tuhan, langsung diterkam setan. Itu Bapak yang jahat. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak puas Anda sudah mati di dalam peti, dia tidak puas. Dia bawa di dalam alam maut, dia siksa manusia di situ. Itulah Bapak yang jahat itu. Ya. Dan untuk ilustrasi tadi, analoginya tentang amal, kira-kira begini, saya ambil contoh ya, analoginya di dalam kehidupan manusia. Jangankan untuk Tuhan, untuk sesama kita saja ya. Kalau kita datang tukar-tukaran dengan sesama manusia, itu jadi nggak enak jatuhnya. Misalnya saya, Pak Slamet, kamu punya apa? Saya punya ini. Ayo kamu kasih itu ya, saya kasih ini. Itu nggak enak loh. Jadi seolah-olah kita ini saling membanggakan apa yang kita punya, dan kita mau bisa berhubungan itu harus saling ini menunjukkan kemampuan kita. Itu tidak enak teman-teman. Ya makanya saya bilang menurut hikmat yang Tuhan kasih sama saya,
bahwa mengandalkan amal itu adalah kesombongan yang sangat melukai hati Tuhan. Tapi kalau kita datang sama misalnya sama teman nih ya, nggak usah Tuhan dulu, sama teman saja nih. Pak Samad tolong dong, saya ini tidak mampu Pak, Bapak kan ini tolong bantu saya. Kira-kira mana lebih enak Pak? Iya. Ya, bagaimana teman-teman? Kalau kita datang kepada Tuhan, kita nangis. Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak. Saya terlalu banyak kenajisan. Jangan sok-sokan. Oh ini amal saya. Oh ini amal saya. Ini bisa kasih surga ya Tuhan ya. Ini saya kasih amal sama Tuhan. Itu semua konsep yang menyesatkan. Ya. Oleh sebab itu, hanya Tuhan, Bapa yang baik. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran yang akan memberikan kita jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan ingat, Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Coba cek dulu, Anda tinggal di atas kolong langit apa di bawah kolong langit. Kalau Anda tinggal di bawah kolong langit, nah, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamatkan. Jangan sampai terlambat. Ya, kami mengasihi Anda semua dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Bahkan sebelum kami tampil, saya selalu berdoa dengan air mata. Tuhan tolong supaya semakin banyak orang yang diselamatkan, mengalami kasih karunia Tuhan, dan bisa pulang ke surga. Bukan supaya orang Kristen bertambah banyak, bukan supaya KTP Kristen menjadi banyak. Tidak penting. Itu cuma bikin susah orang. Karena apa? Karena rubah-rubah KTP. Itu bikin banyak pekerjaan saja. Itu nggak penting. Tapi supaya kita semua bisa pulang ke surga. Begitu teman-teman. Nah, Pak Slamet ini penting sekali nih. Sorry, mungkin ini agak dalam pertanyaannya, tapi saya pikir perlu untuk Bapak jawab. Silakan. Ya, karena gini, kita kalau melihat perjalanan Tuhan Yesus di dunia itu, Pak, kan kita sama-sama mengakui tidak ada kurangnya, Pak ya. Ya. Dia memberitakan Injil, tidak pernah ada penghinaan, penistaan, ya kan? Dan kualitas kata-kata yang dipakai Tuhan tidak ada yang meragukan. Dialah ahli bahasa itu, dan dialah sang firman. Betul nggak Pak? Iya. Nah, cuma kita melihat nih, sudah sebaik begitu luar biasa Tuhan. Tapi dia masih tetap dianiaya Pak. Bahkan sampai disalib. Nah, ini sorry nih, saya mau tanya ini memang agak dalam. Kira-kira kalau hal itu terjadi sama Bapak, kira-kira gimana reaksi Bapak? Ya, kalau reaksi saya tetap saja saya tetap mengampuni. Ya. Karena ajaran Tuhan Yesus jelas. Bahkan saat Tuhan disalib pun doanya indah banget. Ya. Ampunilah Bapa. Haleluya. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Yes. Itu harus saya pegang. Itu yang pertama, itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya di sini saya bicara tentang ajaran Yesus. Yang kedua, bagi saya mati karena Yesus itu keuntungan bagi saya. Haleluya. Itu udah saya. Jadi waktu saya udah mengikut Tuhan Yesus, saya tahu persis bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah sebenarnya. Dalam arti kata apa? Kita pasti dapat serangan, bukan hanya secara rohani. Amin. Tapi juga secara fisik. Dan itu sudah pernah saya alami. Saya yang namanya dicaci maki itu udah biasa Pak Yusuf. Betul itu. Ya. Bahkan saya pernah dikejar-kejar waktu dulu. Ya karena itu tadi, ketidaktahuan mereka. Gitu. Bahkan saat saya mendirikan satu lembaga ini aja, pernah juga saya dimusuhin orang. Bahkan saya didatangin, ya kan? Waktu masih saya kantor di Ngelejok sana, kantor yang lama. Jadi ada satu yayasan yang dari seberang ya katakan, yang tidak seiman, dia mendatangi saya. Dikira saya kristenisasi. Seperti itu, karena saya menghidupi anak-anak yatim, menyekolahkan mereka, menyantuni mereka, orang tuanya. Terus saya tanya, salah saya di mana saya menyantuni mereka? Sebelum mereka ada di lembaga saya, apakah kalian pernah peduli dengan mereka? Saya kan tanya gitu. Kalau kalian merasa takut anak-anak itu menjadi Kristen, katakanlah, ambillah anak-anak itu,
tapi hidupi mereka seperti saya menghidupi. Minimal. Syukur-syukur bisa lebih. Iya. Saya bilang begitu. Jadi kalau kalian melihat saudara-saudara kalian yang kelaparan, yang miskin, yang yatim piatu, nggak bisa sekolah, nggak bisa beli pakaian setiap hari raya, mata kalian buta, tidak terbuka. Bahkan hati kalian pun juga buta. Tapi giliran sekarang mereka ada di lembaga saya, kenapa kalian bingung? Saya bilang gitu, Pak. Saya nggak takut, karena apa yang saya lakukan, ya kan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Jadi waktu mereka memarahi saya seperti itu, saya cuma tanya gitu. Langsung saya bilang, saudaraku, saya bilang gitu. Jangan sekali-sekali saudara mengenal Allah yang kalian sembah. Kalau kalian dengan sesama aja belum baik. Saya pernah belajar seperti itu, saudaraku, kayak gitu. Manusia tidak akan pernah disebut dekat kepada Sang Khalik, kepada Tuhan, kepada Allah, kalau dengan sesamanya belum baik. Amin. Jadi jangan bicara habluminallah dulu. Habluminanas perbaiki, saya bilang itu. Suruh kiaimu datang ke sini. Suruh ketua lembagamu datang ke sini, saya bilang. Kita bisa bicara baik-baik, nggak usah pakai ngancam. Saya bilang gitu. Pernah itu Pak, saya diancam sama saya. Karena dikira saya kristenisasi. Saya tidak pernah, selama anak-anak SD yang saya ada di lembaga saya tidak pernah mengajarkan tentang agama. Dalam arti ajaran, tidak. Tapi yang saya ajarkan tentang hukum kasih pada mereka. Amin. Itu. Dan kalau saya menyebutkan kisah-kisah tentang Isa Al-Masih di dalam kitab mereka, di mana salah saya? Ya kan? Karena Isa Al-Masih di dalam kitab mereka ditulis. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan sekedar rasul, ya kan? Tapi dia adalah yang terkemuka dunia akhirat. Dia adalah sang kalamullah, sang firman hidup. Saya ajarkan pada mereka ajaran tentang Isa Al-Masih. Di mana letak salah saya? Kan begitu. Bahkan dia disebut sebagai hadas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus untuk ditaati, itu ada dalam kitab mereka. Sampai saya ngomong kayak gitu. Jadi salah saya di mana? Kecuali anak-anak itu terus tak bawa ke gereja, terus harus dijadikan Kristen, itu saya salah. Saya itu membimbing mereka, ya kan, menyekolahkan mereka, kan begitu. Salah saya di mana? Ya akhirnya nggak berani datang lagi, kan begitu. Nah, itu juga pernah waktu saya dalam pelayanan di satu daerah lah, waktu itu juga pernah juga diancam kayak gitu. Tapi saya bilang, saya nggak bawa agama, saya nggak mindahin agama orang, enggak. Saya hanya mengajarkan atau membawa tentang ajaran kasih. Saya bilang gitu aja. Ya, puji Tuhan. Jadi selama niat kita dalam pengabaran atau apa, itu semua karena hikmat Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti jaga kita. Itu yang saya imani sampai sekarang. Ya, kalaupun kita dapat cacian atau apa, itu bagian daripada nikmat yang saya rasakan kalau saya gitu. Jadi saya mengampuni mereka. Amin. Luar biasa ya. Teman-teman, betapa luar biasa hikmat yang diberikan kepada Pak Slamet dari dengan pemaparan bagaimana tentang firman dan kebenaran. Ada begitu banyak orang yang dari seberang bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan Pak Slamet adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan beliau bukan saja penginjilan, beliau punya lembaga yang mengasuh anak-anak yang yatim piatu, dari mereka tidak punya pendidikan, mereka disekolahkan. Jadi bagi teman-teman yang diberkati, bisa dukung Pak Slamet Riyadi karena beliau sangat memberikan hati untuk pelayanan seperti ini, dan orang-orang seperti Pak Slamet ini perlu didukung. Siapapun teman-teman yang diberkati Tuhan, silakan dukung Pak Slamet ya. Dan bagaimana karya Tuhan masih terlalu banyak, cuma kita dibatasi dengan waktu. Nanti waktu mendatang kita akan bincang-bincang lagi dengan beliau bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan Pak Slamet ya. Nomor rekening Pak Slamet kami taruh di layar deskripsi. Oke, Pak Slamet, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yusuf. Ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Yusuf sudah mau hadir di tempat saya ini.
kehormatan buat saya dan juga buat anak-anak luar biasa. Ya. Saya nggak menyangka karena waktunya begitu cepat ya, tiba-tiba udah sampai sini sampai tanpa persiapan saya. Haleluya. Ya. Namun satu hal yang pasti saya pesan juga untuk saudara-saudara saya yang mendengar, yang melihat, yang belum menerima Tuhan, cepatlah terima Tuhan. Ya. Amin. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan Yesus Kristus ini mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi untuk datang ke dalam kerajaan surga, hanya Yesus satu-satunya jalan. Amin. Itu aja dari saya, Pak Yusuf. Ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Pak Yusuf dah, aduh luar biasa hadir di sini. Dan ini berkat buat saya bisa ketemu dengan Pak Yusuf. Padahal kemarin saya sempat mau ke Semarang waktu ketemu Pak Cornelius itu ya. Dan kemarin beliau juga datang ke sini beserta keluarga Pak Cornelius. Itu luar biasa. Haleluya. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih, Pak. Itulah kasih Tuhan. Semuanya bisa indah karena Tuhan bekerja. Pak Slamet memiliki Roh Kudus dan kami juga memiliki roh yang sama. Dan itu yang menggerakkan kami sehingga kita bisa ketemu. Dan saya percaya bahwa siapapun yang mendengarkan ini, semuanya tidak ada yang kebetulan. Jadi mari dukung pelayanan Pak Slamet, hambanya yang luar biasa, supaya pelayanan yang beliau lakukan bisa berjalan dengan maksimal. Oke, terima kasih buat semuanya. Doa kami buat Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kebaikan Tuhan yang luar biasa kiranya menyertai semuanya. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.